Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dan berkumpul bersama-sama mentadabburi makna-makna yang ada di balik lafaz-lafaz Al-Qur'an melalui uraian daripada ulama tafsir. Melanjutkan penjelasan minggu lalu, yakni surat Al-Baqarah ayat 245 tentang qirot. Qirot niku kalau konsepnya niku masuk di hutang piutang, kalau dalam spesifik kitab fikih niku investasi, investasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Wahai orang-orang, barang siapa yang berkenan untuk menghutangi Gusti Allah. Gusti Allah waro-waro, siapa yang mau menghutangi saya? Ini menjadi redaksi yang aneh bagi ulama tafsir. Bagaimana Gusti Allah sebagai zat yang memiliki segala hal yang ada di dunia ini, bahkan segala sesuatu yang kita punya, mulai kehidupan, nafas hingga harta, niku semuanya milik Gusti Allah. Kemudian Gusti Allah dengan sederhana menawarkan hutang piutang. Nah, bagi kalian yang punya uang, ten mriki niki spesifik uang nggih, walaupun nanti dalam qirot atau ayat-ayat yang sejenis qirot niku mangke dijadikan satu tema, at-tijaratu ma'allah, atau bertransaksi bersama Gusti Allah. Tapi spesifik ayat ini niku membahas uang. Gusti Allah niku membahas uang. Bagaimana uang yang dimiliki oleh Gusti Allah kemudian dititipkan oleh manusia. Setelah itu Gusti Allah menawarkan pembukaan investasi, pembukaan hutang piutang. Siapa yang mau menghutangi saya, maka nanti fayudha'ifahu, maka nanti Allah akan melipat gandakan hutang yang diberikan kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Atau kalau bahasa sales, kita membuka satu jenis investasi baru, barang siapa yang menanamkan modal. Jadi kita dikasih modal, kemudian disuruh modal itu menanamkan ke kita sendiri. Niki sakluman-lumane direktur bank. Membuka satu jenis investasi baru yang mana investasinya pasti menghasilkan keuntungan. Tidak mungkin rugi. Bahkan keuntungannya niku tidak hanya 1-2%, tapi beratus-ratus persen. Lahu ad'afan katsirah, yang mana pelipat gandaan itu sangat banyak sekali.
dalam satu penjelasan dalam kitab tafsir, mala ainun ra'at, satu keuntungan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata. Kemudian satu keuntungan yang la qalbu hadron, tidak pernah terbayangkan. Wallahu yaqbidu wa yabsut, Allah adalah zat yang menahan rizki dan juga melapangkan rizki. Ayat ini sungguh sederhana secara terjemah ya. Akan tetapi ternyata ulama tafsir niku menafsiri dengan panjang lebar. Mangke lebih jauh dijelaskan malih. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian semua dikembalikan. Dan mriki memakai kata pasif nggih, turja'un. Kalau dalam ilmu shorof niku mabani majhul. Imam Jalaluddin Al-Mahalli memilih satu qiraah yang membaca ayat tersebut menggunakan kata pasif karena pendekatannya niku akhlak nggih. Pendekatannya itu akhlak. Pendekatannya niku rasa tawadhu. Karena manusia, roh tidak mungkin kembali sendiri kepada Gusti Allah, tapi dikembalikan. Kalau roh atau kita sebagai manusia dengan sendirinya mampu kembali kepada Gusti Allah, maka betapa berkuasanya manusia. Bisa milih enaknya kembali kemana, enaknya kembali kemana. Maka Jalaluddin Al-Mahalli atau dua Imam Jalaluddin, Asyuti dan Al-Mahalli niku lebih memilih kata pasif, turja'un, boten wa ilaihi tarji'un. Kalau wa ilaihi tarji'un maka kalimat aktif nih. Kepada Allah kalian semua kembali dengan sendirinya. Itu sakarpe dhewe. Milih-milih kados niki muqtahami kali muqtahimi ini kan sering diperdebatkan nggih. Sing bener sing pundi nggih? Dua-duanya benar. Secara kajian bahasa muqtahami kali muqtahimi niku tidak ada bedanya. Sama-sama berarti niki napa? Mutawa'ah li af'ala. Mutawa'ah min wazni af'ala. Jadi sama-sama menjadi turun. Balak menjadi turun. Tapi secara wazan muqtahimi niku isim fa'il, kalau muqtahami niku isim maf'ul. Isim fa'il niku kata aktif, isim maf'ul niku kata pasif. Jadi kalau muqtahimi, kalau pendekatan akhlak nih, pendekatan akhlak versi Mbah Yai Jamal, kalau muqtahimi maka seakan-akan balak niku turun sendiri. Tidak berdasarkan instruksinya Gusti Allah. Jadi seenaknya aja, balak pingin turun ya turun, balak nggak pingin turun ya nggak turun. Berbeda dengan muqtahami karena dia bentuknya niku isim maf'ul, maka di situ ada rasa tawadhu bahwasanya balak niku diturunkan. Oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan Gusti Allah. Mengenai lafadz qirat tadi. Secara umum nggih, kula kembali lagi secara umum qirat niku masuk dalam rumpun ayat-ayat tijarah atau ayat-ayat muamalah. Maka ayat-ayat ini akan mengatur bagaimana manusia niku bermuamalah baik dengan sesama manusia maupun bermuamalah dengan Gusti Allah. Napa saged manusia bermuamalah dengan Gusti Allah? Nggih, secara hakikat mboten saged, karena tentu manusia tidak mempunyai daya tawar. Apa yang bisa ditawarkan manusia? Toh semuanya niku diparingi kali Gusti Allah. Nafas, hidup semua dikasih Gusti Allah. Tapi secara maknawi, secara majazi, Gusti Allah membuka ruang, mempersilahkan manusia, bagi setiap manusia yang ingin melakukan transaksi dengan Gusti Allah. Tentu pola transaksinya nanti level rendah sampai level tinggi. Misalkan level rendah nggih kaya kados kula ngetu salat duha, mergane tanggal tuwek nggih. Ngetu salat dalu karena mempunyai motif-motif tertentu. Pengen
pekerjaannya lancar, pengen kehidupannya lancar. Mungkin habis dimarahi istrinya akhirnya nggo wedu salat, bek menawa bisa menyentuh hati. Mungkin ada beberapa ijazah-ijazah dari Mbah Yai ketika mempunyai delalah, naudzubillah min dzalik nggih, mempunyai anak yang tidak sesuai ekspektasi. Ternyata anaknya tanda kutip nggih nakal. Boten sekolahnya banyak kasus dan sebagainya. Maka biasanya ijazah-ijazah dari Mbah Yai niku orang tuanya diminta istiqomah salat malam. Sembari bersungguh-sungguh memohon kepada Gusti Allah agar anaknya niku diatur oleh Gusti Allah dengan lebih baik. Trennya positif. Meminta agar anaknya diberi tren positif. Nah, berarti itu kan transaksional yang ya level awam, level kulo ngeten niki nggih. Saat ada maunya nggih. Donga nuwangis pas wonten fotoe. Wiritan ya ghaniyu tapi njaluk sugih. Padahal ya ghaniyu niku kan memuji-muji Gusti Allah kalau Gusti Allah niku kaya. Seandainya kemudian sambat wiritan ya ghaniyu wis 1 tahun kok enggak kaya-kaya loh. Yang kaya kan Gusti Allah. Manusia melarat kan pantas nggih kan? Pantas. Nanti kembali ke ayat kemarin bahwasanya apapun kondisinya tentang niki napa? Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum mulufun hadarul maut. Bahwasanya dalam setiap kondisi manusia niku diharapkan menjadi manusia yang produktif. Sesuai dengan ayat ini yang diproduktifkan itu amalnya. Baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan sempit, nggih tetap produktif. Kula sering kali menyampaikan Gus Bah niku cerios kentekan beras kemudian kali garwane niku ditangguti, "Bah, berase telas." Gus Bah menjawab, "Ya apa hubungannya beras sampai ngaji?" Banyak sekali orang kelaparan tapi enggak mau ngaji, enggak mau ibadah. Orang miskin tidak mau berkarya. Orang miskin tidak mau bekerja. Maka lebih baik miskin tapi tetap bekerja, miskin tetap berkarya. Urusan hubungan dengan keagamaan, miskin tetap beribadah. Intinya tetap berjuang, tetap kreatif dalam kondisi apapun. Ya, kembali lagi. Maka transaksi dengan Gusti Allah di level rendah niku sangat dimaklumi karena secara majazi, secara maknawi Gusti Allah membuka ruang itu, mempersilakan manusia dari segala level untuk melakukan transaksi dengan Gusti Allah. Beda dengan yang level tinggi, misalkan maka transaksinya dengan Allah niku nopo nggih? Menurut kula niku ekstrim nggih. Kalau tiang sufi niku pun mungkin usul, mungkin kasyaf. Maka setiap yang dilaksanakan oleh hamba yang bertransaksi dengan Gusti Allah dengan level yang tinggi tadi, maka orientasinya hanya Gusti Allah. Segala sesuatu perbuatannya, kalau bahasa sufinya niku lillahi ta'ala. Ada satu cerita dari Imam Malik. Imam Malik niku pernah dijailin sama tetangganya. Nanti Imam Malik niku diundang. Imam Malik datang. Ketika datang kemudian dibilangin, "Ya Malik, kamu pulang. Saya enggak jadi butuh. Akhirnya dia pulang. Setelah pulang ditimbali lagi. "Ya Malik, kamu saya butuhkan di rumah. Kamu saya undang." Imam Malik datang lagi. Setelah datang disuruh pulang lagi. "Ya Malik, pulang. Saya sudah enggak butuh." Dan Imam Malik setiap disuruh pulang, wajahnya niku bahagia. Fine aja, happy. Sampai ketiga kali akhirnya tetangganya niku kepo. "Ya Malik, kamu saya jailin seperti ini kok tetap happy, tetap senyum-senyum, tetap ketawa-ketawa. Padahal saya menyakiti dirimu, padahal saya usil kepadamu." Kemudian Imam Malik menjawab, "Loh, saya enggak punya urusan dengan kamu. Urusan saya hanya dengan Gusti Allah. Akad-akatan saya datang ke rumahmu itu bukan karena kamu undang, tapi karena
Gusti Allah dawuh, termasuk orang yang beriman adalah orang yang menunaikan janji. Lah saya sudah janji datang, maka saya harus datang. Kontraknya dengan Gusti Allah. Termasuk orang yang beriman di hadis nggih, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Itu kontrak saya dengan Gusti Allah. Maka ketika kamu mengundang saya, maka saya terikat dengan kontrak tadi. Saya harus memuliakanmu, harus menghormati dirimu karena telah mengundangku ke rumahmu. Maka enggak ada masalah walaupun kamu saya suruh pulang lagi, kamu suruh datang lagi, pulang lagi, enggak masalah karena akad saya dengan Gusti Allah, bukan dengan oh niku tentu sangat sulit nggih. Tentu sangat sulit. Kula enggak ada guru niku koyoke memang seperti itu. Namanya niku Mbah Sultan Abdul Hadi almarhum, mantunipun Mbah Yai Fatah. Satu momen niku beliau masuk kelas bertepatan hari Selasa. Hari Seninnya niku mantun ada acara besar-besaran. Nek mboten salah niku acara Rojabiah, acaranya Mbah Yai Jamal. Sedangkan mualimin saat itu jumlah muridnya didominasi oleh santri-santrinya Mbah Yai Jamal. Karena sudah acara besar-besaran, akhirnya ada yang enggak masuk kelas ketika hari Selasa, ada yang masuk kelas tapi tidur karena kecapean. Dan merata. Yang bangun itu cuma 2 anak. Kebetulan itu kula kali rencang kula lah lari Surabaya. Ketika beliau masuk, beliau tetap menerangkan gitu. Tengah-tengah nerangkan kemudian beliau bilang ke kula kali teman kula. "Loh nak, kenapa kamu enggak tidur sekalian?" "Nggih Yai, mboten ngantuk nggih." Jawaban-jawaban formalitas nggih. "Ya gini nak, kamu tidur enggak apa-apa. Urusan saya di sini karena diperintah oleh Gusti Allah. Barang siapa yang mempunyai ilmu maka harus menyampaikan ilmunya." Kemudian kemudian beliau menyampaikan banyak kontrak, banyak dalil terkait orang yang punya ilmu. Barang siapa yang komitmen dengan ilmu maka dia harus belajar. Maka saya datang ke sini niatnya menunaikan perintah-perintah tersebut. Menunaikan perintah mengajar, menunaikan perintah belajar. Urusan kamu tidur di sini bukan urusan saya. Itu kemudian terkenang oleh saya. Ternyata itu sangat sulit sekali. Awal-awal kula ngajar, muridnya sing teko namung setunggal, namung kali. Niku ternyata perih. Ternyata perih. Wah, aku ado-ado teko sing teko mek siji loro. Merasa tersinggung. Lala kok kemudian diingatkan oleh ingatan-ingatan tadi Mbah Sultan, Mbah Yai Jamal menerangkan tentang posisi pengajar di majelis ilmu itu bagaimana, posisi murid di majelis ilmu itu bagaimana dan lain sebagainya. Akhirnya ya dijalani aja. dijalani. Ya curhat-curhat mawon terkait hal-hal seperti itu. Tentu di konteks-konteks yang lain sangat banyak sekali. Misalkan sering kali kalau sampaikan Gus Ba disabar atas istrinya kontrake Gusti Allah. Ketika rezekinya banyak membahagiakan istrinya niku kontrake Gusti Allah. Tidak marah kepada istrinya niku termasuk kontrak kali Gusti Allah. Satu riwayat dari Nabi Muhammad yang kemudian dijelaskan oleh Sayyidina Ali. Nabi Muhammad niku dawuh khairukum ahsanukum akhlaqa wa akhaffukum mu'natan wa akhfadhukum li ahli. Terbaik-baiknya orang di antara kalian khiyarukum, orang-orang terpilih di antara kalian iku ahsanukum akhlaqan, orang yang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya terbaik. Kedua, wa akhaffukum mu'nah. Biaya hidupnya ringan. Ringan. Maksudnya ringan maka tafsirannya kuwadah nggih. Sederhana niku kan tafsirannya macam-macam nggih. Macam-macam. Kalau kelas-kelas makan sehari 3 kali nggih, 3 kali sehari sampun sederhana.
Kelasnya makme tempe nggih sederhana. Kelasnya orang kaya nggih ayam niku pun sederhana karena lawannya niku daging. Lawannya niku daging. Makan tanpa pencuci mulut niku sederhana bagi orang kaya. Jadi wa akhafukum mu'nah, biaya hidupnya ringan. Hidupnya maksudnya untuk yang kebutuhan sehari-hari nggih. Misalkan makan, butuh kita kan makan. Urusan makannya niku bentuknya apa, niku kan sudah bukan kebutuhan, tapi sudah keinginan nggih, keinginan. Wa akhfalukum li ahli, dan paling lembut-lembutnya pada keluarga. Tentu Gus Ba ketika mempunyai cara interaksi yang baik dengan keluarganya, bukan untuk menyenangkan keluarganya, tapi untuk nuruti dawuhe Kanjeng Nabi. Urusan keluarganya terservis dengan baik, niku kan bonus nggih, bonus. Kemudian dijelaskan oleh Sayyidina Ali, al-mu'minu hasanul ma'unah. Orang mukmin adalah orang yang gampangan, mudah membantu. Ketika dimintai tolong niku mudah membantu, dan membantunya niku dengan cara yang baik. Kan wonten nggih, dimintai tolong tetap nolong tapi dengan berat hati. Akhirnya nolongnya niku sak penake. Wonten nggih, wonten niku nggih, wonten. Maka ahsanukum akhlaqo niku diterjemahkan dengan hasanul maunah. Dia niku ringan apa? Mudah membantu niku ringan tangan nggih. Anjene niku peribahasa ten bahasa Indonesia niku sedikit sulit diterjemahkan. Misalkan ringan tangan niku ada dua, mudah membantu dan mudah memukul. Panjang tangan niku antara mencuri dan dermawan. Intinya niku nggih, mudah membantu, baik dimintai tolong terlebih dahulu maupun tidak dimintai tolong. Dan caranya niku dengan cara yang baik. Walaupun berat hati. Berat hati niku ujian. Mboten masalah wonge wangi berat hati niku gak ikhlas, mboten. Niku tentu level ujian tersendiri. Menolong orang dengan berat hati niku diperbolehkan karena nanti ada nilainya sendiri. Misalkan dengan berat hati kemudian tetap menolong dengan cara yang baik, maka nanti poinnya plus. Karena dia tantangannya dua, membantu, mengalahkan perasaannya sendiri. Kemudian khafiful mu'nah niki sama. Biaya hidupnya ringan, biaya hidupnya ringan. Kemudian jayyidut tadbir lima'isyatihi, pintar mengatur kehidupannya. Interaksi sosialnya dia bisa memanajemen, keuangannya juga bisa memanajemen. Pokoknya aturannya itu gampang. Tentu tidak bisa merata karena tenggene astagfirullahaladzim. Ibnu Athaillah As-Sakandari niku dawuh, manusia niku ingkanat mahasinuhu masawiyan wa masawihi masawiyan. Manusia niku adalah orang yang ketika sudah pol-polan berbuat baik itu tetap ada buruknya. Apalagi ketika berbuat buruk, total. Maka ketika manusia sudah jayyidut tadbir lima'isyati, hidupnya sudah diatur sedemikian rupa, di manajemen sedemikian rupa, pasti tetap ada kekurangannya. Misalkan baik ke guru, nanti ke keluarga belum tentu baik. Ahli sedekah belum tentu luman kepada keluarganya sendiri. Baik mengatur keuangan untuk keluarganya, tapi ternyata tidak bisa mengatasi hubungan-hubungan sosial. Akhirnya biasanya tiang sing ekonominya niku pas-pasan, memprioritaskan keluarganya, niku biasanya diarani medit. Diarani medit. Padahal nggih mboten medit juga, karena uangnya tetap diinfakkan kepada misalkan untuk pendidikan anaknya, untuk agar keluarganya tidak sampai
harga dirinya hancur, tidak sampai minta. Toh itu tetap jihad nih, tetap jihad. Maka gini ku mau tadi, yang penting diatur sebaik mungkin, walaupun gitu tetap mboten saged merata, nih, mboten saged merata. Ada satu fakta psikologi, nih, niku banyak kasus dalam interaksi sosial, khususnya laki-laki, nih, khususnya laki-laki. Niki sedikit menampar perasaan kula nih. Kula merasa tertunjuk hidung nih. Makanya laki-laki niku biasa ketika di luar rumah niku image niku baik. Ngobrol dengan teman itu enak nggih, ngobrol dengan rekan bisnis niku nggih enak. Luman kali konco niku enak. Tapi ketika sudah pulang niku biasanya niku mungkin karena sudah capek nggih. Akhirnya niku ada kali keluarganya niku mboten tidak seperti ketika dia berinteraksi dengan orang luar. Maka tidak heran ketika Nabi Muhammad dawuh wa akhfadzukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia atau orang mukmin adalah orang yang lemah lembut kepada keluarganya. Ana nggih kula nggih merasakan sendiri, mungkin jenengan nggih mengalami. Ketika dengan teman-teman itu baik, ketika di rumah satu momen mudah tersinggung mungkin dengan istrinya. Nggih mboten sering-sering nggih, sekali dua kali ngoten. Maka shadaqallahul azim nggih, maha benar Gusti Allah, maka maha benar Nabi Muhammad ketika bilang wa akhfadzukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia, salah satu cirinya orang yang baik adalah lemah lembut kepada keluarganya. Kan wonten nggih, guru kali murid suwayang ngomongi kalem alus tata krama, kali anake titik-titik nyentak, titik-titik gepuk nggih. Nah, kalau niku kula dereng mengalami karena anak saya masih 8 bulan nggih. Tindakannya semuanya masih benar nggih, belum ada yang salah. Kemudian ditambahi kali Sayyidina Ali, la yalsa'u min hajrin marrataini, tidak tertimpa batu yang sama 2 kali. Kalau peribahasa kita niku tidak masuk lubang kedua kalinya, tidak terjebak di lubang yang sama kedua kalinya. Ngoten. Niku terkait napa niki? Transaksi nggih, transaksi. Sedangkan dalam konteks ayat ini tentu secara spesifik tentang investasi. Kemudian penggunaan lafadz qirat di sini niku menurut ahli tafsir niku wa hadza min tanazzulatil maula li ibadihi, membumikan bahasa agar lebih bisa diterima, lebih bisa difahami dan lebih mengetuk hatinya, lebih mengetuk hatinya. Niku tanazzulat. Sederhananya seperti ketika orang tua dengan anaknya yang masih bayi, agar orang tuanya mudah diterima oleh anaknya, niku orang tua biasanya bersikap sebagaimana bayi terkait bahasanya, terkait tingkah lakunya. Misalkan masih bayi kemudian melat-melat nih, ngoten nggih. Kemudian ngudang ciluk ba dan lain sebagainya. Anaknya yang mulai sudah bisa bermain-main, kemudian kuda-kudaan nggih. Kan boten bayang nih misalnya Gus Bahak kuda-kudaan kali anake. Santri kan enggak bisa membayangkan Gus Bahak ditunggangi. Ternyata Gus Bahak nggih seperti itu. Tanazzulat, bersikap atau menggunakan bahasa yang diterima oleh orang yang lebih rendah, orang yang lebih rendah. Gus Bahak menggunakan sikap yang bisa difahami oleh anak-anaknya. Kan nggih mboten mungkin misalnya putrane Gus Bahak, "Ba minta kuda-kudaan." Loh, "Nak, aku iki kiai." Ngongkon-ngongkon aku misalnya. Maka tidak mungkin karena bahasa konstruksi sosial status kiai kan belum bisa diterima oleh anak yang masih mungkin di bawah 5 tahun, di bawah 5 tahun. Pundi niku mau. Oh niki. Menggunakan tanazzulat, menggunakan bahasa-bahasa yang dan itu lebih mengena dalam artian ngenten. Ketika kemudian Gusti Allah menggunakan lafadz misalkan berjuanglah misalkan, maka itu ringan. Misalkan infak niku ringan.
infak niku ringan menurut ulama nih, menurut ulama. Karena ketika kita nafkah misalkan memasukkan sejumlah harta ke umplung dan kotak infak, niku ringan, ringan. Memberi uang ke orang lain, bayari maem misalnya, atau ngasih uang 5.000 buat rokok misalkan, itu sangat ringan sekali. Beda perasaannya ketika ada orang yang datang kemudian saya minta hutangnya. Mantep nih, meskipun koncoplek, meskipun koncoplek. Tapi kalau sodako, kalau derma, niku sangat ringan sekali. Misalkan saya baik sama Mas Afi, maka Mas Afi sangat enak saja diam-diam moro-moro, ayo cak ngopi, kok tak bayari. Niku sangat ringan, bahasa itu sangat ringan. Beda misalnya, cak ayo ngopi, engko aku utang ngono. Utang ngono. Atau ya ngopi, iki nanti statusnya saya ngasih hutang ke kamu misalkan dan sebagainya. Itu tentu sangat berat. Maka di titik ini hilang catatan kula niki. Oh niki. Maka di titik ini Gusti Allah ingin menunjukkan niki menurut Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Wallahu yuridu ayyunabbihna bi kalimatil qarat ala annahu yatlubu minna amaliyatan laisat sahlan. Bahwasanya Gusti Allah ingin menunjukkan bahwasanya amaliyah ini tuh berat loh. Amaliyah ini tuh berat loh. Maka butuh sosok yang disungkani. Misalnya tonggo niku kadang kan mboten nyungkani nggih. Nolak utang niku mudah. Saudara misalkan, nolak utang niku mudah. Teman baik misalkan, sahabat tiba-tiba minta hutang, kita menolak niku mudah. Maka butuh sosok yang ketika dia minta hutang, kita nggak bisa nolak. Contoh misalnya kiai gurune awake dhewe, kiai ini awake dhewe datang ke rumah. Cung aku butuh duit 10 juta, utang. Kira-kira nih, kados kula santri gini, saged nolak ta mboten kira. Kan berat ya. Maka butuh sosok yang sulit ditolak. Maka Gusti Allah menampakkan dirinya. Mandalladzi yuqridu wa qardan hasana. Wis, iki sing utang aku. Bukan hanya Nabi Muhammad. Karena ternyata Nabi Muhammad ketika ini kan hubungannya kayak ayat perang ya kemarin nih, waqatilu fisabilillah dan seterusnya. Ketika Nabi Muhammad sudah waro-waro waqatilu fisabilillah, ternyata masih banyak yang sulit untuk meninfakkan uang untuk modal perang, perang. Maka kemudian Gusti Allah turun tangan. Saya saja membuka pinjaman atas nama saya sendiri. Jadi Gusti Allah menyantumkan asmane, menghadirkan dirinya sebagai pihak yang berhutang agar masyarakat muslim kemudian wonten sungkan. Ini yang minta Gusti Allah, ini yang minta hutang. Maka ayo kita utangi Gusti Allah. Kita utangi Gusti Allah. Di analisa yang lain, pertimbangan yang lain Mutawalli Asy-Sya'rawi menunjukkan bahwasanya lafadz qirat yang disematkan pada Gusti Allah ini tidak hanya semata-mata untuk memberikan rasa sungkan, rasa segan, tapi menunjukkan kalau Gusti Allah niku zat yang maha kaya. Karena maha kaya, maka berapapun jumlah hutang atau jumlah harta yang terhutang, maka pasti dilunasi. Tidak hanya dilunasi, lunas plus. Nah, ini lunas plus. Dengan itu diucapkan oleh Gusti Allah, maka diharapkan. Niki menurut ulama tafsir, tentu kita tidak boleh mengatakan diharapkan Gusti Allah melunasi hutangnya. Niku haram ya. Nah, karena Gusti Allah itu pasti melunasi. Pasti melunasi. Nah niki napa bahasanya ulama. Maka lafadz ini niku mesti masyarakat muslim pada zaman itu untuk membayangkan
atau mengharapkan dengan kita menghutangi Gusti Allah maka kita akan mendapatkan sauran nggih, sauran yang berlipat-lipat ganda. Tiba nggih wonten sing kritik, ternyata Gusti Allah juga menggunakan praktek riba. Hutang 1 sahur 2. Nah niki lebih niki atafa mudha'afa. Hutang 1 bayar 70. Maka digarisbawahi oleh Mutawalli Asy'arawi bahwasanya Gusti Allah niku tidak terikat hukum dunia dan tidak terikat hukum akhirat. Yang mengharamkan riba niku Gusti Allah. Yang melarang melakukan riba niku Gusti Allah. Yang memerintahkan agar tidak melakukan riba niku Gusti Allah. Maka yang diperintah, apakah Gusti Allah niku ikut terperintah juga? Kan nggih mboten. Mboten. Maka dalam kasus ini menggunakan kaidah al-mutakallim, ya Allah. Niki ya, menungso niki lalian. Menungso niki lalian. Al-mutakallim la yadkhulu fil khitab, bahwasanya orang yang memerintah, orang yang mempunyai khitab, orang yang mempunyai dalil dalam konteks ini niku Gusti Allah, maka dia tidak terikat oleh perintahnya sendiri. Maka sah-sah saja Gusti Allah untuk mengembalikan jumlah terhutang dengan pengembalian yang lebih banyak. Karena ini hanya terbatas Gusti Allah, maka tetap nggih riba niku haram. Riba niku haram. Hutang 1 kemudian nyaur lebih dari 1 niku haram karena tergolong riba. Tapi kalau mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak tanpa ada perjanjian, nggih, tanpa ada perjanjian. Misalkan, wonten kasus ngeten. Dulu saya KKN di KUA Ndiwe. Nah, kebetulan kepala KUA-nya itu bapaknya teman saya. Kemudian dia cerita, "Mas, saya itu dulu melakukan praktek riba. Saya itu sekolah S2 karena keterbatasan biaya, akhirnya saya itu minta hutang itu kok nggak ada yang ngasih hutangan. Akhirnya saya nekat hutang ke rentenir. Tadi di satu daerah, kalau mau nyebut nama daerahnya, di satu daerah niku wonten orang yang terkenal rentenir. Akhirnya membuat kontrak untuk hutang dengan pengembalian yang lebih banyak. Karena saya merasa terima kasih, karena berkat ada orang ini saya bisa sekolah lanjut, maka saya sukarela. Karena itu saya anggap sebagai uang terima kasih karena telah menolong saya. Prinsipnya sama nggih, hutang niku dasarnya niku menolong. Mboten meminta nggih, mboten meminta, tapi minta tolong dan menolong. Dan ketika pelunasan, niki ceriyose niku wau. Ketika pelunasan, misalkan pelunasan dengan uang 100.000, niku tak tambahi 200.000 dan rokok ambil 1 pres. Bukan karena diminta, tapi karena saya inisiatif sendiri. Karena saya sangat terima kasih. Karena ketika saya ingin sekolah tidak ada yang membantu saya. Ada yang mau membantu, niki rentenir. Akhirnya dia lebih mengedepankan terima kasihnya daripada akad. Kemudian beliau tanya, "Ngono ku piye Mas? Hukumnya piye? Apa aku ya dosa?" Kalau ngapunten Pak, yang sudah perjanjian anggap saja dosa. Anggap saja dosa. Karena konsensus fikih, ijma' fikih, ulama fikih bersepakat bahwasanya ketika penambahan nilai niku berdasarkan kesepakatan, maka itu haram. Karena dianggap riba. Tapi untuk yang pelunasan tadi yang tidak ada kesepakatannya, niku boleh. Niku boleh. Jadi saya misalkan hutang si B 1 juta, kemudian ketika mengembalikan saya kasih 1,5 juta misalkan. Maka itu sangat baik dan bahkan dianjurkan. Karena berdasarkan ayat tadi, mandalladzi yuqridullah qardon hasanan. Termasuk cara yang baik niku melunasi dengan lebih. Karena nanti kalau di dalam analisa akademik niku sangat pertimbangannya niku banyak. Ulama pun debatan entek-entekan ngantos sak mangke belum selesai.
Karena irisannya itu terkait fluktuasi nilai mata uang, napa? Inflasi dan lain sebagainya. Niku kan hal yang tidak bisa dihindari, tapi nek diterabas niku nggih rada medeni. Karena ada ayat ahallallahul bai'a wa harrama riba. Akhirnya perdebatannya sampai sekarang tuh pun gak karu-karuan. Memperbolehkan, tidak memperbolehkan dan seterusnya. Intinya tadi boleh-boleh saja, bahkan baik ketika melunasi membayar hutang dengan nilai yang lebih besar. Niki wonten hadis Nabi niku nggak ada hutang. Nggih, hitung-hitung contoh nggih, Nabi niku nggak pernah salah, tidak pernah lupa. Tapi Nabi niku dilupakan dan disetting salah agar meninggalkan satu ajaran misalkan terkait hutang tadi. Nabi niku punya hutang yang kita nggak tahu alasannya. Ulama pun nggak ada yang komentar. Yang Nabi niku tidak bisa melunasi. Tidak melunasi, duka tidak bisa napa duka sengaja mboten ngelunasi ngoten nggih. Sampai akhirnya niku si yang menghutangi niku mungkin gregeten nggih. Di sisi lain gregeten, di sisi lain ada penjelasan secara hadis bahwasanya yang menghutangi Nabi Muhammad niku orang Yahudi yang sangat alim, ahlu kitab. Jadi masih berpegang pada kitab Taurat yang asli. Orangnya alim, abid. Tapi sengaja tahu kalau Nabi niku tidak mungkin napa nggih memarahi umatnya yang nek terjemahan niku mayak. Mayak niku napa nggih? Mayak lah nggih bahasa Jawa niku mayak. Gak mungkin nyeneni. Akhirnya ketika menagih yang kesekian kali, Nabi niku dicaci maki. Wis dilokno entek-entekan, wis melarat wis entek-entekan. Posisi Nabi niku sudah usia-usia menjelang wafatnya. Otomatis di situ ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar. Wah, naik pitam kan, naik darah. Wah, ini mayak nih. Oh, Yahudi ini mayak nih. Hah? Mayak. Ngadeg. Akhirnya Nabi Muhammad niku menghentikan. Da'uhu. Sudah, biarkan. Anna li sahibil haqqi maqal. Orang yang punya hak itu boleh semena-mena. Boleh mencaci maki ya. Makol meriku diterjemah kali ulama mencaci maki. Sahibil haq, orang yang punya hak dalam hal ini adalah orang yang menghutangi. Niki hukum tapi ampun diterapaken. Orang yang menghutangi niku nek nagih boleh nyelatu. Hukum nggih, hukum, tapi ampun diterapaken gue geger temen nggih. Geger wonten karo-karo. Tapi secara hukum diperbolehkan. Misalnya kula menghutangi si B, gak disaur-saur kula nang omahe. Oh, awakmu kok anjene, Mas. Itu halal nggih niku, Bu. Boleh. Tapi jangan dilakukan karena rawan tukaran. Nggih mboten rawan, mesti tukaran. Mesti tukaran. Kemudian di akhirnya Nabi niku nyaur nggih, melunasi hutangnya dengan nilai yang lebih tinggi. Disaur kali tameng perang yang biasa digunakan oleh Kanjeng Nabi. Sahabat wonten sing protes, "Lho Nabi, itu kan nilainya lebih tinggi daripada jumlah hutang." Kemudian Nabi menjawab yang intinya itu pelunasan yang baik atau nyaur utang yang baik yang kayak gini, ahsanukum qadhaan. Nah, bahasane ngoten. Cara pelunasan yang paling baik adalah dengan jumlah yang lebih. Karena apa? Karena mau nggak mau nggih, orang yang menghutangi niku mengalami banyak kerugian. Dalam kasusnya Nabi yang menghutangi kan datang. Nagih niku nggih butuh, nek sak mangke butuh bensin nggih. Butuh bensin, butuh tenaga nggih, butuh waktu. Maka itu butuh diganti misalkan. Tapi dari sudut pandang orang yang menagih, yang memberikan hutang, karena prinsip menghutangi niku menolong, maka tidak boleh menagih dengan nilai lebih,
Paling aman gini kumang dilihat value-nya, nilai dasar yang mungkin akan dijelaskan pada ayat yang lain. Hutang piutang niki ten Al-Qur'an niki dijelasaken dengan sangat penuh perhatian nggih. Bahkan di satu ten Al-Baqarah ayat pinten niku? Yang satu halaman niku. Yang satu ayat satu halaman niku. Niku ayat pinten niku? Yang idza tadayantum bidainin faktubu. Niku ayat hutang, satu ayat tapi satu lembar. Niku Al-Baqarah nggih. Al-Baqarah. Nek mboten salah Al-Baqarah. Semoga diberi kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.